Assalamualaikum teman-teman, saya Ilmi Nuriski Aslama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini diharapkan teman-teman yang pertama, teman-teman mampu memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, teman-teman mampu membuat kalimat efektif dengan tepat berdasarkan kosakata tertentu. Kemudian yang ketiga, teman-teman mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Sebuah komunikasi dapat mudah dipahami dan berjalan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Nah, tujuan kalimat efektif yang pertama yaitu mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Yang kedua, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Selain tujuan, ada juga manfaatnya teman-teman. Manfaat menggunakan kalimat efektif yang pertama yaitu menghindari salah tafsir atau salah arti. Yang kedua, menghindari salah faham atau konflik. Dan yang ketiga, pesan tersampaikan dengan jelas. Yang perlu kalian ketahui bahwa syarat-syarat kalimat efektif itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Yang kedua, sistematis. Kalimat efektif setidaknya memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak ambigu atau tidak membingungkan ya teman-teman. Yang keempat yaitu tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Untuk memahami sebuah kalimat itu efektif atau tidak, kita harus memahami ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, struktur bahasanya baik, yakni sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca, dan menggunakan kata baku. Nah, contoh kalimat di sini, ibu membeli obat di apotik. Kalimat tersebut belum efektif ya teman-teman, karena di kata ibu tidak menggunakan huruf kapital. Dan pada kata apotik tidak menggunakan kata baku. Seharusnya menggunakan kata apotik. Jadi kalimat efektifnya yaitu ibu membeli obat di apotek. Ciri yang kedua yaitu kesepadanan struktur. Adalah memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK supaya lebih mudah dipahami. Contoh kalimatnya, ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Ayah sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, tanaman sebagai objek, pada pagi hari sebagai keterangan waktu. Ini sudah lengkap ya teman-teman. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Ciri yang ketiga yaitu tidak meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Nah, kalimat ini tidak efektif teman-teman karena ada kata depan bagi di awal kalimat. Ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi, kalimat ini bisa kita rubah menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Kata baginya dihilangkan ya teman-teman. Ciri yang keempat yaitu penggunaan kata hubung yang tepat. Tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Contoh kalimatnya, Naira yang datang menemui Siti. Nah, ini tidak efektif teman-teman. Kalimat efektifnya dirubah menjadi seperti ini. Naira datang menemui Siti. Yangnya dihilangkan karena datang itu merupakan predikat. Jadi, sebelum predikat tidak boleh ada kata yang ya teman-teman. Ciri yang kelima yaitu tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh kalimatnya, adik demam, sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, di sini subjeknya mana ya teman-teman? Nah, adiknya ada dua nih. Kita akan menggabungkan subjeknya. Jadi, kalimat efektifnya seperti ini. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi kita gabungkan teman-teman subjeknya karena subjeknya sama. Ciri yang keenam yaitu kehematan kata. Jadi kita harus menghindari kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Biasanya menyangkut kata jamak atau banyak dan kata yang bersinonim. Contohnya, para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Kira-kira kalimat ini efektif belum ya? Belum ya teman-teman? Nah, di sini ada kata yang keliru di kata para, itu kan banyak, guru-guru banyak, berarti kita hilangkan salah satunya. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi para guru mengadakan rapat di sekolah. Atau bisa menjadi seperti ini, guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Nah, itu kalimat efektifnya. Ciri yang ketujuh yaitu kesejajaran bentuk. Hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di sebuah kalimat. Kalimat efektif harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Misalkan saya punya contoh kalimat, cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan penutupan. Nah, kalimat ini belum efektif ya teman-teman. Ada di kata penutupan. Seharusnya bukan penutupan, karena pada kata sebelumnya yaitu mengubur, menguras. Seharusnya yaitu menggunakan kata menutup. Jadi, kalimat efektifnya yaitu cara mencegah penyebaran penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan menutup. Itu memiliki imbuhan me. Ciri yang kedelapan yaitu
memiliki ketegasan makna. Biasanya, letak subjek selalu di awal kalimat mendahului predikat. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan makna penegasan. Misalnya, dalam kalimat perintah, kalimat larangan, anjuran, yang umumnya diikuti dengan partikel lah atau pun. Contoh kalimatnya, kamu sapulah lantai agar bersih. Ini tidak efektif kan teman-teman? Nah, kita ubah menjadi kalimat efektif dengan meletakkan keterangan di depan. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Itu kalimat efektifnya teman-teman. Ciri yang terakhir yaitu memilih kata yang tepat. Contoh kalimatnya, rumah itu sedang dibuat. Kalimat tersebut belum efektif ya teman-teman. Seharusnya kalimat efektifnya seperti ini. Rumah itu sedang dibangun. Karena yang biasa dibuat itu kan biasanya seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Oke, sudah paham ya teman-teman? Kalimat efektif itu setidaknya ada subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya, supaya mudah difahami. Baik teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.